Keesokan harinya, Choi Hyun sedang dikejar babi hutan raksasa. Babi hutan itu besar sekali dan menabrak banyak goblin di situ. Choi Hyun berdiri tegak, tapi ketika babi hutan menerjang, Choi Hyun langsung berlari menghindar. Dan akhirnya, yang kena malah Kapten Goblin Madak. Ia terkena serudukan babi hutan dan menjadi cemilan. Wah, sayang sekali Kapten Goblin pindah alam lagi. Rachel menyuruh Choi Hyun Seok untuk kabur dari sini. Ini kesempatan terbuka. Soalnya Choi Hyun sedang ada di hutan yang terbuka bebas. Ada banyak celah untuk kabur dari pasukan demon. Kau berisik sekali. Mana bisa aku kabur Dewi nggak sekolah? Mikir dikit napa? Ini wilayah Komandan Hemis. Aku bakal disiksa habis-habisan kalau tertangkap. Hei manusia! Perburuan telah selesai. Kau bantu para goblin mengurus si babi hutan. Siap! Gerak! Laksanakan bos! Dan terlihat babi hutan yang besarnya 100 kali lipat goblin tersungkur. Ia sudah tidak memiliki kesadaran. Jadinya babinya akan dijadikan makanan enak untuk para pasukan Komandan Hemis. Goblin di situ melaporkan kalau pasukan goblin yang kehilangan nyawanya ada 12. Mereka sudah diangkut untuk dijadikan makanan bobo. Bagus, lebih sedikit dari biasanya. Kalian sudah bertambah kuat, ucap Kulkun. Semuanya kita makan dan istirahat sebentar. Setelah itu kita berburu lagi. Kalian semua, makanlah sampai kenyang. Perintah dilaksanakan. Choi Hyun cuma berdiri doang. Ia tidak melakukan apa-apa. Jadinya ia cuma bisa berdiri sambil melihat para goblin menyantap babi hutan yang besar. Dan ternyata Rachel sedang panik. Ia panik karena mendengar Choi Hyun Seok akan ikut berburu bersama para goblin. Kau sudah kehilangan akal sehatmu ya? Mereka itu goblin yang gak punya otak. Mereka cuma menerjang lawannya. Kau akan ikut-ikutan bodoh jika berburu bersama mereka. Justru sebaliknya, aku akan menjadi bodoh jika mengikuti kata-katamu yang seorang dewi penipu. Aku akan menaikkan levelku dengan berburu monster-monster itu. Kau kan sudah mengatakan, kalau aku bisa naik level dengan mengalahkan monster-monster lemah. Jadinya ini kesempatan bagus untuk menaikkan level. Please, daripada kabur, lebih baik melakukan sesuatu agar bertambah kuat. Waduh, baru kali ini Rachel merasa pikirannya lebih bodoh dari manusia Choi Hyun Seok. Ia ternyata benar, pikirannya tidak pernah sekolah, jadinya semua sarannya adalah sampah. Gak guna. Kali ini aku menyetujui pikiranmu. Ternyata kau lebih pintar dari yang aku kira. Ya iyalah aku lebih pintar. Emangnya kau dewi yang sudah menipu ratusan jiwa? Dahlah kau mikir saja kelakuanmu sekarang yang harus membantuku. Aku sekarang sedang butuh bantuan. Aku harus kuat dalam waktu 1 bulan, jadi tidak ada cara lain selain mendapatkan poin XP dengan mengalahkan para monster buruan. Kemudian Choi Hyun menemui Kulkan. Ia mau meminta sesuatu dari Kulkan. Tapi Kulkan merasa hebat dengan Choi Hyun, soalnya ia tidak kabur. Ia malah menjalankan perintah Komandan Hemis dengan baik. Aku salut kepadamu manusia Choi. Waduh, malahan si Kulkan bisa membaca pikiranku. Aku memang berniat untuk kabur. Tapi aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya caraku untuk hidup sekarang adalah menjadi lebih kuat. Maaf bos, Kulkan aku memang manusia lemah, jadinya aku tidak bisa kabur. Lagian di sini aku lebih nyaman. Dan sekarang aku mau ikut berburu dengan pasukan goblin bos Kulkan. Apa aku boleh melakukannya? Ucap Choi Hyun sambil berharap kelasa bos Kulkan kalau ia membantunya dalam berburu monster di hutan ini. Mendengar permintaan Choi Hyun Seok, Kulkan tertawa lepas. Ia tidak menyangka bakal mendapatkan permintaan aneh dari manusia. Meminta untuk berburu, apa awaan kau ini? Kau sedang berada di hutan, kau harusnya berburu sekarang. Malah minta izin untuk berburu. Kocak sekali kau manusia Choi. Kau pikir aku ini bapakmu yang mengawasimu? Pergilah dan bawakan kami daging monster. Siap-siap bos Kulkan, aku jadi malu. Ucap Choi Hyun malu-malu kucing. Kalau begitu sekalian saja kau menjadi kapten pemburu. Kau akan memimpin para goblin untuk berburu. Ialah malahan langsung dikasih jabatan. Choi Hyun langsung shock mendengar itu. Jadilah kapten pemburu dan menjadi pemburu paling depan. Kau akan mendapatkan semuanya jika kau berada di depan para pemburu. Buset, emang bisa sesederhana itu. Maaf bos Kulkan, tapi aku cuma mau ikut berburu, bukan menjadi kapten pemburu dan berada di garis depan. Aku belum bisa melakukannya. Ketika sedang berdiskusi dengan Kulkan, ada goblin yang berlari dengan wajah ketakutan. Ia mau melaporkan sesuatu yang sangat berbahaya. Hei, ada apa? Kenapa kau berisik sekali? Tanya bos Kulkan. Sambil berlari, si goblin mengatakan, kalau dia melihat ada gerombolan serigala urun datang. Mereka berjumlah ratusan. Mereka berlari menuju ke sini. Mereka sedang menginvasi para goblin di sini. Kebetulan sekali. Walaupun urun adalah monster yang kuat, tapi mereka masih bisa dikalahkan.
Choi Hyun Seok ini adalah kesempatanmu menjadi kapten pemburu. Berjuanglah menuntas perburuan urun. Oke, siap, bos. Akan aku musnahkan para serigala urun itu. Aku akan berjuang keras. Tapi aku tidak suka dagingnya. Dagingnya sedikit, malahan banyak tulangnya. Waduh, malahan masih mikirnya makanan. Kita sedang dalam bahaya, bos. Kulkan pun mengangkat senjatanya. Ia tidak mau kesempatan mendapatkan daging tambahan menjadi sirna. Kalian semua angkat senjata kalian dan bawa daging urung ke markas. Malam ini kita akan pesta daging urun. Hurra! Wah, akhirnya peperangan dimulai. Walaupun cuma melawan serigala, tapi ini mendebarkan. Rachel pun memberikan magic supportnya. Ia meningkatkan kekuatan dan kecepatan Choi Hyun Seok. Hyun Seok merasakan kekuatannya bertambah, dan di situ tertulis durasi untuk sihir support itu adalah 3 menit. Cepet banget durasinya. Rachel merasa bangga dapat membantu Choi Hyun. Walaupun sihirnya MSI lemah, tapi itu sudah cukup untuk Choi Hyun berjuang sampai menjadi kuat. Bodoh! Ucap Choi Hyun sambil menjitak Rachel. Sakit, woi! Kenapa dari kemarin tidak melakukan skill seperti ini? Kau ini bodoh sekali. Awas saja kalau kau masih menyimpan skill rahasia lagi. Ucap Choi Hyun sambil berlari menuju arena pertarungan. Choi Hyun bersemangat sekali. Ia akhirnya akan naik level. Mantap. Hyun Seok melompat. Ia melihat banyak goblin yang diserang serigala urun. Hyun Seok langsung menerjang urun dengan hantamannya. Urun langsung pindah alam. Choi Hyun naik level. Ia langsung naik 4 level. Mantap pool. Keren banget. Akhirnya aku naik level. Ucap Hyun Seok kegirangan. Dan akhirnya pertarungan hampir selesai. Para goblin banyak yang berguguran. Banyak juga dari mereka yang bertahan. Dan ada satu goblin yang mau menyerang urun yang masih hidup. Tapi Hyun Seok langsung mengajarnya sampai pindah alam. Wah, gila. Choi Hyun kehilangan akal sehatnya. Ia terlalu bersemangat untuk naik level, sampai-sampai para goblin juga dijadikan bahan point exp untuk naik level. Dan akhirnya, semua selesai. Perburuan serigala urun telah berakhir. Goblin gugur berjumlah 200 goblin, dan para pasukan Komandan Hemis berhasil mengalahkan 500 urun. Rachel sampai kehilangan semua energinya hanya untuk menggunakan skill supportnya kepada Hyun Seok. Ia benar-benar kecapean. Kau jangan kecapean seperti itu. Kita masih dalam posisi tempur. Persiapkan dirimu. Buset, aku sudah mau pingsan ini. Masih dijadikan bahan support. Ampun dah. Kemudian para goblin merayakan kemenangannya dengan memakan daging babi hutan raksasa dan daging urun. Mereka memakannya mentah-mentah. Sepertinya mereka menikmati daging itu tanpa harus dimasak. Hyun Seok langsung mematung melihat para goblin memakannya mentah-mentah. Apa yang kau lihat, manusia Choi? Kenapa kau tidak memakan daging segar itu? Ini sangat enak, manusia Choi. Ucap Kalkun yang berada di belakang Choi Hyun Seok. Maafkan aku, bos Kulkan. Aku hanya tidak terbiasa memakan makanan mentah seperti itu. Aku ini mantan budak. Biasanya aku cuma dikasih makan rebusan tulang. Aku belum pernah makan daging secara langsung. Ucap Choi Hyun beralasan. Choi Hyun langsung disodori daging urun oleh Kulkan. Ia disuruh memakan daging urun ini. Walaupun menurut Kulkan ini tidak enak, tapi daging ini menyegarkan. Yah, mau tidak mau Choi Hyun pun memakan daging mentah itu. Dan setelah dimakan, kenyal, lembut, dan tidak enak. Mana ada makan daging mentah enak. Gua bukan orang Jepang. Gua adalah orang Korea blasteran Indonesia. Jadi makanan harus matang untuk dimakan. Sayang sekali rasanya harus menyia-nyiakan makanan sebanyak ini hanya dengan memakannya secara mentah. Sungguh disayangkan. Sepertinya aku harus turun tangan untuk melakukan sesuatu kepada daging-daging ini. Ayo lakukan yang terbaik. Hero Store open! Buset, mau ngapain ente Choi Hyun Seok? Ucap Rachel panik. Choi Hyun langsung membuka Hero Store untuk membeli skill. Dan skill yang ia beli adalah skill memasak. Mantap, aku akan menggunakan skill ini untuk menciptakan rasa super lezatos. Bersiaplah lidah, kau akan menerima rasa enak sekali lagi. Choi Hyun pun mendapatkan skill memasak, tapi Rachel merasa gagal. Ia tidak menyangka Choi Hyun akan membeli skill ampas. Itu skill yang tidak bisa digunakan untuk bertarung. Kenapa malah dibeli? 50 poin hero digunakan untuk membeli skill memasak. Dan 20 poin hero digunakan untuk membeli bumbu dunia yaitu micin. Orang Indonesia harus memasak menggunakan micin. No micin, no life.